mengenai perbandingan senilai. Berikutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu perbandingan yang satu merupakan kebalikan dari perbandingan yang lain. Sekali lagi, perbandingan berbalik nilai adalah suatu perbandingan yang satu merupakan kebalikan dari perbandingan yang lain. Perbandingan berbalik nilai, jadi perbandingan berbalik nilai berkaitan dengan perbandingan dua buah besaran. Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran yang lain itu berkurang. Jadi sebaliknya, kalau senilai tadi kan kalau yang satunya nambah, yang satunya ikut bertambah. Tapi kalau yang berbalik nilai, yang satunya bertambah, maka yang lainnya berkurang. Kemudian kalau yang satunya berkurang, maka yang lainnya bertambah. Jadi seperti kebalikannya. Perbandingan berbalik nilai dapat dituliskan A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi kalau yang ini yang berbalik nilai ya. Kalau yang senilai tadi kan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Untuk contohnya, nah di sini coba kita akan membandingkan antara waktu dengan kecepatan. Waktu yang dibutuhkan 8 jam, ternyata itu dengan kecepatan 24 km per jam. Nah, kalau kecepatannya itu nambah, jadi kalau kita misalnya naik motor, kecepatannya ditambah, otomatis kan waktunya lebih singkat, berarti bisa lebih sedikit. Yang tadinya kalau 24 km per jam itu waktunya 8 jam, tapi kalau 32 km per jam waktunya adalah 6 jam, jadi lebih sedikit. Kalau tambah cepat lagi, misalnya 48 km per jam, ya otomatis lebih singkat lagi waktunya, yaitu 4 jam. Kemudian kalau misalnya kecepatannya 96 km per jam, maka di sini waktunya adalah 2 jam. Nah, seperti itu. Kalau digambarkan seperti ini, untuk grafik perbandingan berbalik nilai. Gitu ya. Jadi kalau dilihat itu kan tadi kalau yang perbandingan senilai itu naik, sama-sama naik. Kalau yang ini tadi yang satu naik, satunya turun. Kemudian selain itu ada juga perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat adalah membandingkan dua hal. Pasti akan mendapatkan hasil yang satu lebih tinggi, lebih cepat, atau lebih dari yang lainnya. Perbandingan bertingkat artinya perbandingan dengan tingkatan yang jumlahnya bisa lebih dari 2. Contohnya ini. Diketahui tinggi badan Ardi, Budi, dan Chandra masing-masing memiliki 160 cm tingginya, 165 cm, dan 180 cm. Dari data tersebut kita bisa membuat perbandingan ketiganya. Nah, ini bentuk perbandingan yang sudah paling sederhana. Di sini tinggi Ardi dibanding tinggi Budi dibanding tinggi Chandra. Berarti kalau aslinya tadi kan di sini Ardi itu 160 dibanding 165 dibanding tingginya Chandra 180. Nah, di sini kita sederhanakan, masing-masing ini dibagi 5. 160 dibagi 5 32, 165 dibagi 5 33, dan 180 dibagi 5 adalah 36. Maka ini bentuk dari perbandingan yang paling sederhana. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Nah, coba kita akan bahas bersama-sama begitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, soalnya tadi adalah ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat kue ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2.
jika ingin membuat kue ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar kukus, maka berapakah tepung terigu yang dibutuhkan? Nah, ini mungkin salah satu penyelesaiannya bisa menggunakan dengan seperti ini. Ini ada tepung terigu tadi dibandingkan dengan ubi jalar kukus adalah 1:2. Nah, kalau misalkan di sini menggunakan 500 gram ubi jalar kukus, maka berapakah tepung terigunya? Kan begitu. Misalkan saja ini tepung terigunya adalah X. Nah, salah satu caranya untuk mencari nilai X, nah tepung terigu tadi perbandingannya berapa? 1. Yang diketahui apanya tadi? Ubi jalar. Berarti kan logikanya tepung terigu itu perbandingannya setengah dari ubi jalarnya, atau 1/2 dikalikan dengan 500, berarti ini didapatkan 250. Sehingga berapa tepung terigu yang dibutuhkan, yaitu 250 gram. Seperti ini untuk contoh yang kasus nomor 1. Baik, kita masuk ke tadi latihan soal yang nomor 2. Lulu adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak karena musim liburan. Resep yang telah dibuat sebelumnya, jadi sebelum ini Lulu itu membuat resepnya dengan 2 gelas takar tepung terigu. Nanti akan dapat dibuat 3 lusin kue cookies. Jika dia mengubah resepnya jadi 12 takar tepung terigu, maka berapa lusin cookies yang dapat dibuatnya? Nah, ini tadi mungkin bisa kita tuliskan kalau 2 gelas takar dari tepung terigu itu tadi dapat dibuat 3 lusin cookies. Kemudian kalau dirubah jadi 12 gelas tepung terigu, itu dia akan dapat dibuat berapa lusin cookies, misalkan saja di sini X. Nah, kalau kita cermati, misalnya 2 gelas tepung terigu itu 3 lusin, berarti kalau tepung terigunya tambah banyak, kan otomatis hasilnya juga bertambah banyak. Jadi besaran yang satu bertambah, maka besaran yang satunya juga logikanya bertambah. Maka ini termasuk salah satu bentuk perbandingan yang senilai. Sehingga mungkin dapat kita tuliskan, misalnya saja tepung terigunya kita asumsikan A1 untuk yang awal, kemudian untuk yang kedua kita tuliskan A2. Berarti lusin cookies yang awal kita asumsikan B1, maka yang akan kita cari adalah B2. Sehingga berdasarkan perbandingan yang senilai tadi, itu dapat dituliskan A1/A2 atau tepung terigu 1 dibandingkan dengan tepung terigu 2 nanti sama dengan B1/B2, atau cookies yang dihasilkan pertama dibandingkan cookies yang dihasilkan kedua. Maka ini dapat dituliskan A1-nya adalah 2/A2-nya 12 sama dengan B1-nya 3, B2-nya adalah X. Nah, ini dapat kita tuliskan menjadi 2 kali X, yaitu 2X sama dengan 3 kali 12 adalah 36. Kalau 2X sama dengan 36, maka X-nya adalah 18. Sehingga berapa lusin cookies yang dapat dibuat? Berarti dapat dituliskan dapat dibuat
18 lusin cookies. Jadi kalau pertanyaannya adalah bentuknya berapa lusin cookies, maka jawabannya harus kita tuliskan menjadi bentuk kalimat juga. Jadi tidak hanya X sama dengan 18, tetapi kita kembalikan lagi ke soal yang sesungguhnya, yaitu dapat dibuat 18 lusin cookies. Nah, itu untuk contoh atau latihan soal yang kedua. Berikutnya adalah latihan soal yang ketiga tadi, yaitu rasio dari dua bilangan adalah 3:4. Nah, kita misalkan saja bahwa dua bilangan ini adalah A banding B. Sehingga kalau kita tuliskan A banding B, di sini tadi dua bilangannya itu A dan B gitu ya maksudnya ya, sehingga di sini A banding B-nya adalah 3:4. Jika masing-masing bilangan itu ditambah 2, maka rasionya menjadi 7:9. Tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Jadi kalau bilangannya A dan B, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah A kali B itu sama dengan berapa? Nah, tadi A banding B-nya itu 3:4. Maka dari bentuk ini kita bisa tuliskan bahwa A itu sama saja dengan 3/4 B. Kemudian tadi clue yang kedua adalah jika masing-masing bilangan ditambah 2, maka rasionya menjadi 7:9. Berarti tadi kalau A banding B 3:4, itu A sama dengan 3/4 B, maka kalau masing-masing bilangan ditambah 2, berarti A tambah 2 dan B-nya ini juga ditambah 2. Maka perbandingannya adalah 7:9. Nah, ini bisa dituliskan menjadi 7/9. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, A tadi kan sama dengan 3/4 B. Jadi untuk menyelesaikan yang ini tadi, kita kan harus mencari nilai A dan B-nya berapa. Maka untuk menyelesaikan ini kita samakan variabelnya. Sehingga A sama dengan 3/4 B ini bisa kita tuliskan di sini A sama dengan 3/4 B ditambah 2 sama dengan 7/9. Kita langsung saja ya, kalikan B jadi 7/9 B ditambah 7/9 kalikan 2 yaitu 14/9. Kemudian di sini kan bentuknya pecahan, maka kita harus menghitungnya dengan menghilangkan pecahan tersebut yang di penyebutnya itu. Berarti kita kalikan kedua ruas ini. Nah, dengan tadi ada penyebutnya 4 dan 9, berarti ini dikalikan saja dengan 36. Jadi kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya begitu ya. Kita cari kelipatan persekutuan yang terkecilnya di sini berapa? Sekarang 36 dibagi 4 itu kan 9, kalikan 3 adalah 27B ditambah 2 kali 36 itu 72 sama dengan 36 dibagi 9 4 dikalikan 7 28B ditambah 36 dibagi 9 4 kalikan 14 adalah 56. Sehingga di sini 27B dikurangi 28B adalah negatif B sama dengan 56 dikurangi 72 adalah negatif 16. Sehingga kalau negatif B sama dengan negatif 16, maka B-nya sama dengan 16. Nah, karena B sama dengan 16 ini, maka berdasarkan tadi A sama dengan 3/4 B, maka dapat dituliskan A itu sama dengan 3/4 kali 16. Sehingga didapatkan A sama dengan 16 dibagi 4 kalikan 3 adalah 12. Jadi ketemu nilai A-nya sama dengan 12 dan nilai B-nya adalah 16. Kemudian pertanyaannya tadi itu kan adalah
Ini ya, A kali B berarti 12 dikali 16 itu sama dengan 192. Sehingga hasil kali kedua bilangan adalah 192. Jadi seperti itulah untuk pengerjaan beberapa contoh soal mengenai perbandingan. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian silahkan mencoba berlatih mengerjakan soal-soal mengenai perbandingan. Ini ada beberapa soal, totalnya ada 20 soal. Nanti silahkan kalian coba kerjakan, dan untuk memperdalam kalian boleh mengerjakan soal-soal perbandingan yang lainnya.